Indira Setty akhirnya mengungkap alasan kenapa dia ingin membunuh semua Supes. Sayangnya, Kate membuatnya bunuh diri, sementara Dr. Cardoza menyerahkan virus Supes yang telah dia kembangkan kepada Victoria Newman. Sayangnya lagi, Victoria Newman malah membunuhnya. Lantas apa yang terjadi selanjutnya? Universe, let's talk about it. Akhirnya masuk kita juga ke episode terakhir season pertama Gen V. Beberapa waktu yang lalu sempat tersiar kabar kalau series ini akan memiliki season kedua. Season pertama sendiri berakhir dengan cukup menggantung karena menyisakan pertanyaan besar yang berpotensi menjadi jembatan untuk dilanjutkan di The Boys season keempat. Sebelum kita menyelam lebih dalam lagi, kita harus kasih peringatan terlebih dahulu kalau ini adalah konten spoiler, so get out of here. Untuk kalian yang belum nonton, silahkan ditonton terlebih dahulu. Sudah tersedia semuanya di platform Amazon Prime Video. Episode ini dimulai dengan Kate yang mendengarkan pikiran Marie, Jordan, dan Emma di kepalanya ketika mereka semua panik atas kematian Indira Setty. Marie masih tidak percaya Kate telah membunuh seseorang, apalagi ini adalah dekan Indira Setty. Jordan sendiri berpikir mereka seharusnya merancang game plan alih-alih membunuh Setty. Kate mengaku hanya mencoba untuk melindungi teman-temannya. Apa yang Setty, Brink, dan yang lain lakukan di Got You adalah kejahatan. Kate merasa mereka pantas untuk mendapatkan hukuman. Sam yang selalu diam akhirnya buka suara dan menyatakan dia juga ingin menjadi pahlawan seperti yang Kate lakukan. Emma berusaha menghentikan Sam untuk bergabung dengan Kate, namun Sam meyakinkan Emma bahwa dia akan baik-baik saja. Jordan kemudian berubah menjadi perempuan untuk mencegah Kate dan Sam meninggalkan rumah Setty. Kate mengaku Jordan bisa saja menghentikannya, tapi Kate menegaskan kalau dia memiliki Sam. Marie kemudian mengangguk sambil menunjukkan bahwa mereka seharusnya menjauhi Kate dan Sam. Setelah Kate dan Sam pergi, Jordan kemudian menelpon pihak keamanan kampus. Marie menolaknya dan mengklaim bahwa mereka seharusnya tidak melibatkan orang lain. Mereka bisa menghentikan Kate dan Sam sendirian. Sementara itu, Andre duduk di luar kamar ayahnya di Seven Tower. Ayahnya sendiri, yaitu Polaris, masih dalam perawatan intensif. Setelah kejadian di episode sebelumnya, dokter kemudian menunjukkan kepada Andre pemindaian otak Polarity. Semua area yang berbayang mewakili kerusakan jaringan dalam otaknya. Meskipun mereka tidak bisa membalikan kerusakan tersebut, mereka bisa menguranginya atau memperlambatnya. Dokter yang merawat Polarity menyarankan agar dia mengkonsumsi obat anti kejang, lalu kemudian menjalani terapi fisik dan tidak menggunakan kekuatannya lagi. Kekuatan Polarity ternyata membahayakan nyawanya sendiri. Andre kemudian bertemu kembali dengan Polarity yang sudah sadar di kamar perawatannya. Di sini Polarity menginginkan kostum Polarity-nya disesuaikan untuk bisa dipakai oleh Andre. Andre harus punya jubah superhero sekarang. Polarity menyarankan anaknya untuk tetap rendah hati dan melakukan apa yang diinstruksikan. Polarity juga mengaku tahu tentang The Woods dan seharusnya melakukan sesuatu. Tapi apa yang dia lakukan selama ini sebenarnya adalah untuk mencoba melindungi Andre dan keluarganya. Polarity menegaskan bahwa menjaga keluarga dari bahaya lebih penting daripada menjadi seorang pahlawan. Andre lalu memberitahu ayahnya bahwa kekuatan mereka bisa membunuh mereka sendiri, sambil mempertanyakan apakah mereka tidak seharusnya berhenti untuk menggunakannya. Di tempat lain, Ashley bertemu dengan anggota Dewan Vote di Godolphin University. Dia menanyakan keberadaan Setty, dan sejauh ini semuanya menjadi kacau, mulai dari kematian Luke Riordan sampai kekacauan dalam pertemuan Victoria Newman. Mereka pun berencana untuk memasukkan seorang mahasiswa untuk menjadi anggota The Seven, dan disinilah nama Andre disebut. Sementara itu, Kate dan Sam kembali ke The Woods untuk membebaskan semua tahanan di sana. Sam melayangkan pukulan ke wajah seorang penjaga, sementara Kate meyakinkan penjaga yang lain untuk membuka semua sel. Sam kemudian melihat sel lamanya, di mana di situ dia melihat penampakan Luke Riordan yang sedang menunggu dirinya. Luke sendiri tidak setuju dengan tindakan Sam membunuh manusia. Dia kemudian mengingatkan Sam bahwa membunuh Brink akhirnya mendorong dirinya untuk bunuh diri. Dia merasa menyesal, namun Sam mencoba untuk mengabaikan kakaknya tersebut sambil meyakinkan dirinya bahwa apa yang dia lihat adalah imajinasinya saja. Kemudian mereka menemukan salah seorang sup yang telah terjangkit virus yang membuat Kate terkejut karena akhirnya menyadari seberapa besar kerusakan yang bisa diakibatkan dari virus tersebut. Kate lalu memprovokasi seluruh tahanan The Woods yang sekarang akhirnya sudah bisa bebas. Mereka harus membalaskan dendam kepada pihak-pihak yang telah menyakiti mereka. Mereka yang bertanggung jawab harus membayar apa
apa yang telah mereka lakukan. Salah seorang sub kemudian melihat sinar matahari untuk pertama kali dalam setidaknya 1 dekade, lalu kemudian dia melihat Rufus yang sedang merekam sebuah video untuk diposting di media sosialnya. Lalu kemudian setelah memastikan bahwa Rufus ternyata merupakan seorang sub, pria tersebut akhirnya membunuh seorang manusia pertama yang dia temui. Rufus akhirnya bersembunyi dan diam-diam merekam adegan pembunuhan yang mengerikan untuk ditayangkan di media sosialnya. Kita berpindah ke Mary, Jordan, dan Emma yang akhirnya tiba di The Woods dan menemukan tempat tersebut sudah kosong. Mary kemudian memerintahkan Emma untuk pergi ke pusat seni pertunjukan, sementara Jordan berupaya untuk mengungsikan mahasiswa yang lainnya. Namun sebelum itu, Jordan memberitahukan kepada Mary bahwa terdapat sebuah tombol emergency di bawah meja Shetty dan Mary harus segera ke sana untuk menekannya. Sementara itu di salah satu gedung, Jeff yang merupakan social media consultant untuk Godview sedang membuat sebuah video rekaman. Dia telah sembuh dari cedera kakinya. Namun pada saat itu dia akhirnya bertemu dengan salah seorang subs dari The Woods yang sedang melakukan pembantaian. Menyadari dirinya terancam, Jeff akhirnya menggunakan sebuah perangkat gelombang suara untuk menghentikan subs tersebut. Lalu kemudian dia memasukkan sebuah chip ke dalam mulut sub tersebut dan akhirnya meledakkan kepalanya. Sementara itu pihak keamanan kampus melihat para subs yang berasal dari The Woods sedang melakukan pembantaian. Sementara di gedung pertemuan Dewan Vault, Ashley diberitahu tentang apa yang sedang terjadi di kampus tersebut. Berpindah lagi ke Jeff yang akhirnya bertemu dengan Kate dan akhirnya terkena pengaruh kekuatan Kate. Kate kemudian memerintahkan Jeff untuk memasukkan chip ke dalam mulutnya dan akhirnya meledakkan kepalanya sendiri. Sementara itu di ruang kelas seni pertunjukan, Adam dan beberapa mahasiswa yang lainnya menyaksikan Liam yang diperankan oleh Robert Basuki memberikan monolog dari Dawn of the Seven yang tentu saja mendapatkan pujian dari Adam. Lalu tiba-tiba Sam muncul di sana dan mencoba untuk membunuh Adam. Namun Emma segera tiba di tempat tersebut untuk memerintahkan Sam tidak melakukan tindakan gegabah. Murid-murid yang lain akhirnya keluar dari ruangan tersebut, sementara Adam berhasil kabur. Emma sendiri menghadapi Sam sambil mempertanyakan tentang tindakannya yang membunuh orang sembarangan. Di sini Emma dan Sam terlibat pertengkaran dan perdebatan tentang apa yang mereka lakukan. Sam menyatakan bahwa apa yang dia lakukan adalah hal yang normal, sambil memastikan bahwa mereka semua yang bekerja di balik The Woods mendapatkan ganjaran yang layak mereka dapatkan. Sam akhirnya meninggalkan ruang kelas tersebut dan meninggalkan Emma sendirian yang menangis. Sungguh malang nasibnya karena dia sebenarnya sudah mengorbankan segalanya untuk Sam. Lalu kemudian tiba-tiba sambil menangis, Emma menyadari bahwa dia menyusut menjadi kecil. Ini merupakan sesuatu hal yang baru disadari oleh Emma dan tentu saja kita para penonton. Sementara itu, Kate menelpon Andre, meyakinkannya untuk bertemu dengannya di sekolah dan juga menegaskan kalau mereka sekarang bisa bersama-sama. Dia telah membunuh Shetty dan membebaskan The Woods dan para subs yang sebelumnya ditawan sedang berkeliaran di Godview. Andre akhirnya segera meninggalkan Seven Tower. Di sekolah, Sam kembali melihat Luke yang merupakan imajinasinya. Luke mencoba meyakinkan adiknya tersebut untuk berhenti melakukan pembantaian sambil mengingatkan bahwa membunuh manusia secara sembrono tidak akan membuat segala sesuatu menjadi lebih baik. Sam lalu meminta Kate untuk menghapus semuanya dan membuat Sam tidak merasakan apa-apa lagi. Dia menghilangkan emosinya Sam dan Sam ternyata menikmatinya. Berpindah ke Mary yang akhirnya menekan tombol darurat lockdown di kantor Shetty. Justin dan Harper merasa panik karena mereka terjebak di dalam ruangan tanpa wifi. Ini jauh lebih horor daripada pembantaian. Setelah Mary menekan tombol darurat, perangkat sonar melalui pengeras suara akhirnya menyiksa seluruh sub yang berada di Godview. Namun salah seorang sub yang memiliki kekuatan gelombang suara berhasil menghancurkan pengeras suara di kampus tersebut. Ashley kemudian membiarkan Adam masuk ke dalam ruang rapat setelah hampir membocorkan apa yang telah mereka lakukan di kamar mandi di sebuah acara amal kanker anak-anak. Ashley kemudian mengambil keputusan eksekutif di mana kalau ada seorang siswa yang menghentikan pembantaian, maka secara otomatis dia bakalan dimasukkan ke dalam The Seven. Ashley pun menelpon Mary dan mengungkapkan bahwa Mary sedang dipertimbangkan untuk bergabung dengan The Seven. Satu-satunya syarat adalah membunuh semua yang bertanggung jawab atas kerusuhan di Godview. Kemudian sebuah helikopter turun untuk membawa Dewan Vault ke tempat yang aman. Kate mengirim salah satu subs terbang untuk merusak helikopter yang sedang terbang tersebut. Untungnya Andre tiba tepat waktu, menggunakan kekuatannya untuk memastikan helikopter tersebut bisa mendarat dengan aman. Mary sendiri menyatakan bahwa mereka seharusnya menjadi Guardians of the Godolkin yang sebenarnya. Mereka menemukan Kate yang sedang berjuang untuk menyembuhkan dirinya dari efek samping setelah tiba-tiba dia menghentikan mengkonsumsi obat-obatan dari Shetty. Andre mencoba meyakinkan Kate untuk menghentikan kekacauan ini. Maverick tiba di tempat tersebut, lalu melepas kacamatanya dan topinya sambil mencoba melawan Mary. Sementara Andre mengejar Kate. Tentu saja Mary tidak bisa melihat Maverick, namun beruntung Mary segera mengingat apa yang telah Victoria ajarkan kepadanya. Mary pun akhirnya menutup mata dan merasakan kehadiran Maverick melalui darahnya dan
tiba-tiba kita melihat pembuluh darah dan jantungnya muncul, dan pada saat itulah Marie menjatuhkan Maverick hingga tidak sadarkan diri. Sementara itu Andre berbicara dengan Kate, namun Sam datang untuk bertarung dengan Andre. Andre berusaha untuk memberikan perlawanan, namun Sam ternyata jauh lebih kuat. Dengan segenap kemampuannya, Andre berhasil mengatasi perlawanan Sam yang membuatnya akhirnya jatuh pingsan. Marie sendiri mencoba untuk memohon kepada Kate sambil mengklaim bahwa dia sebenarnya hanya ingin menjadi pahlawan untuk adiknya. Kate menyatakan dia bukan pahlawan, dia bukan manusia, dia hanya sebuah produk. Vought hanya akan melihatnya sebagai produk. Marie kemudian pergi untuk membantu Jordan yang kini berubah ke dalam bentuk laki-lakinya untuk menghadapi serangan brutal dari seorang wanita, dan beruntung Marie segera membunuhnya. Lalu kemudian seorang subs lain berusaha melarikan diri ke helikopter, di mana Ashley, Adam, dan Dewan Vought yang lainnya dievakuasi berkat bantuan Jordan. Marie kemudian menutup matanya sambil mengendalikan darah-darah dari mayat-mayat yang ada di sekitarnya, dan kemudian mengubah darah tersebut menjadi senjata dan melemparkannya ke arah sub yang berusaha kabur menuju ke helikopter, dan tentu saja membunuh sub tersebut. Disinilah kita kira bisa melihat perkembangan kekuatan dari Marie. Setelah Jordan membunuh sub yang lain, Jordan kemudian tersenyum kepada Marie, dan Marie mengingatkan mereka akan jauh lebih hebat jika mereka bersatu. Sayangnya pada saat itu Kate berusaha untuk mendekati Jordan dan mempengaruhinya, dan kemudian dalam keadaan panik Marie membuat lengan Kate akhirnya meledak. Ketika Kate meratapi salah satu lengannya yang hilang, akhirnya tiba-tiba seseorang melayang datang ke kampus Gadio, dan dia adalah Homelander yang diperankan oleh Anthony Starr. Homelander melihat semua kehancuran di sekitarnya, di mana Marie mencoba untuk mendekatinya dan berbicara dengannya. Namun seperti biasa Homelander mengacungkan satu jarinya untuk menghentikan Marie, dan kemudian menghardiknya sambil mengatakan Marie sebagai binatang yang membunuh sesama jenisnya. Lalu kemudian dia melepaskan sinar laser dari matanya untuk melumpuhkan Marie. Setelah itu kita akhirnya melihat Cameron Coleman melalui tayangan berita melaporkan tentang pembantaian Godolkin dan menyalahkan Marie, Andre, Jordan, dan Emma. Di sini Cameron Coleman juga memuji Kate dan Sam sebagai Guardians of the Godolkin yang sesungguhnya. Homelander menonton siaran berita tersebut dari Seven Tower sambil tersenyum ketika Cameron menyebut Kate dan Sam sebagai contoh untuk pahlawan Amerika. Di tempat lain, Marie akhirnya terbangun di sebuah ruangan tanpa pintu di mana dia berada di ranjang rumah sakit dan mengenakan jubah. Di situ juga ada Jordan dalam bentuk perempuannya, lalu ada Emma yang sedang minum di sudut ruangan, sementara Andre menyapa Marie karena berhasil selamat dari serangan laser Homelander. Dan kemudian Marie bertanya di mana mereka sekarang. Kemudian dalam mid credit kita akhirnya melihat Billy Butcher yang diperankan oleh Karl Urban datang ke sebuah ruangan yang merupakan salah satu ruangan di The Woods. Dan ini bisa menjadi sebuah konfirmasi bahwa yang dihubungi oleh Grace Mallory di episode sebelumnya melalui telepon setelah percakapannya dengan Seti adalah Billy Butcher. Itu dia ending dari Gen V season pertama. Seperti yang saya bilang di awal tadi, sudah dikonfirmasi kalau Gen V akan memiliki season kedua. Namun ending dari season pertama ini sepertinya menjadi jembatan yang sempurna untuk dilanjutkan ke dalam The Boys season keempat nanti, yang baru saja merilis official posternya. Episode ke-8 atau finale ini berjudul Guardians of the Godolkin, yang menceritakan tentang kekacauan yang terjadi di Godolkin University dan akhirnya mereka menemukan Guardians of the Godolkin yang sebenarnya. Di episode kedua, Marie dan Andre ditetapkan sebagai Guardians of the Godolkin yang merupakan sebuah teknik marketing untuk Gadio. Setelah kematian Luke Riordan, Andre menjadi peringkat pertama, sementara Marie secara mengejutkan sebagai mahasiswa baru berada di 3 besar. Apalagi sejak Marie melakukan aksi heroik menyelamatkan seorang wanita yang hampir saja mati setelah tindakan ceroboh dari Andre. Namun di ending episode ke-8 ini, Gadio akhirnya memiliki Guardians of the Godolkin mereka sendiri yang di-frame sebagai penyelamat kampus tersebut dengan memilih Kate dan juga Sam Riordan sebagai Guardians of the Godolkin yang sebenarnya. Sementara Marie dan Andre bersama dengan Jordan dan Emma ditetapkan sebagai yang bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi di Gadio. Di awal episode ke-8 ini, kita juga akhirnya melihat peningkatan kemampuan dari Kate yang ternyata bisa mendengarkan suara pikiran dari orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk suara pikiran dari Marie, Jordan, Sam,
dan juga Emma. Ini merupakan kemampuan yang baru saja disadari oleh Kate, apalagi setelah dia memutuskan untuk menghentikan penggunaan obat-obatan yang telah diberikan oleh Shetty. Lalu kita kembali bertemu dengan Andre yang sedang menunggui perawatan ayahnya, Polarity, yang di episode sebelumnya mengalami kejang. Ini merupakan fasilitas perawatan para subs yang berada di Vault Tower. Lokasi ini sendiri pernah ditampilkan dalam series The Boys season ketiga episode ke-7 ketika A-Train berusaha untuk memulihkan dirinya setelah menjalani transplantasi jantung dari Blue Hawk. Di sini dokter juga mengkonfirmasi bahwa penggunaan kekuatan dari Polarity telah merusak jaringan otaknya. Ini membawa kita callback terhadap apa yang pernah terjadi kepada A-Train yang mengalami serangan jantung juga akibat dari kecanduan Compound V. Sementara Billy Butcher juga diketahui dijangkiti tumor yang terus berkembang dalam dirinya akibat dari penggunaan TemV yang memberinya kekuatan. Lalu dalam adegan rapat Dewan Vault, kita kembali bertemu dengan Ashley yang diperankan Colbin Minify. Namun di sini ada penampilan cameo lain, yaitu Also Ashley, yang mana karakter ini diperankan oleh Sabrina Saudin. Also Ashley sendiri memang bekerja langsung di sisinya Ashley Barrett di season ketiga The Boys. Di sini, Ashley mendesak Dewan Vault untuk segera memilih mahasiswa dari Gatyu untuk mengisi kekosongan di The Seven. Seperti yang kita ketahui, The Seven sekarang menyisakan 3 anggota, yaitu Homelander, The Deep, dan juga A-Train. Artinya masih ada 4 slot kosong yang bisa diisi oleh mahasiswa peringkat tertinggi dari Gatyu. Kita kemudian melihat berkas dari Andre Anderson, dan dalam berkas tersebut kita bisa mengetahui kalau Andre ini merupakan anak dari Polarity dan Layla Anderson. Layla ini adalah ibunya, dan tentunya agak aneh ketika kita tidak melihat Layla Anderson di ruangan perawatan medis tempat Polarity dirawat. Beralih ke The Woods, Kate bertemu dengan salah seorang penjaga di mana Kate salah menyebut namanya dengan nama Greg. Greg sendiri adalah salah seorang petugas dari The Woods yang telah dibunuh oleh Emma, dan kostumnya dipakai oleh Sam di episode sebelumnya. Salah seorang subs yang diperankan oleh Kavi Ibadi memberitahu Kate apakah Gangnam Style masih tren. Gangnam Style tentu saja merupakan referensi dari lagu populer Park Jae-sang alias Psy. Lagu ini sendiri pertama kali dirilis pada tahun 2012. Kita kemudian kembali bertemu dengan Jeff yang menggunakan perangkat sonar untuk melumpuhkan salah seorang sub yang berniat untuk menyerangnya. Perangkat sonar atau gelombang suara yang sama pernah diperlihatkan di episode kedua ketika salah seorang penjaga mencoba untuk melumpuhkan Andre. Dan sebenarnya penggunaan frekuensi untuk mempengaruhi pendengaran para sub pernah diperlihatkan di The Boys season kedua episode ke-8 ketika sejumlah pengeras suara dari jauh mengalihkan perhatian Homelander agar bisa membuat Billy Butcher dan Becca menyelamatkan Ryan. Dan ternyata Gatyu memiliki fasilitas keamanan darurat yang bisa mengaktifkan perangkat sonar melalui pengeras suara yang akan melumpuhkan seluruh subs. Dan inilah yang terjadi ketika Mary menekan tombol darurat di bawah meja Indra Seti. Jeff sendiri menggunakan sebuah chip yang dimasukkan ke dalam mulut sub tersebut kemudian meledakkan kepalanya. Ini merupakan cara yang sama seperti Victoria Newman meledakkan kepala Cardosa di episode sebelumnya. Dan kemudian Jeff mendapatkan balasan ketika dia akhirnya dipengaruhi oleh Kate untuk meledakkan kepalanya sendiri menggunakan chip tersebut. Franchise The Boys ini sendiri memang sepertinya sangat hobi untuk memecahkan kepala. Sementara itu di kelas seni pertunjukan kita melihat Liam yang diperankan oleh Robert Basuki sedang memberikan narasi untuk Dawn of the Seven. Dawn of the Seven sendiri merupakan film termahal yang pernah dibuat oleh Vault Studios dan selalu menjadi Easter eggs di setiap episode Gen V. Kemudian Emma merasa kecewa terhadap Sam dan larut dalam kesedihan sampai dia akhirnya menangis. Rupanya ini membuat Emma bisa menyusut menjadi kecil. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Emma bisa menyusut menjadi kecil jika dia muntah, dan tentu saja cara muntahnya juga menjijikan sehingga diketawai oleh seluruh kampus. Dan ini merupakan sebuah hal yang baru dan sepertinya memang baru pertama kali terjadi kepada Emma, di mana dia ternyata bisa menyusut menjadi kecil bukan hanya sebatas dia memuntahkan makanan saja, tapi kemungkinan ketika dia menangis dalam keputusasaan yang membuatnya juga bisa menyusut menjadi kecil. Dan akhirnya kita melihat reunian antara Adam Burke dan Ashley yang mengingatkan kita kepada salah satu adegan dalam The Boys season ketiga episode pertama setelah premier Dawn of the Seven yang merupakan acara amal untuk kanker anak di mana mereka berdua melakukan hubungan intim di toilet. Sementara itu Ashley kemudian melihat berkas Mary Morrow dan kemudian menelponnya. Ashley juga berjanji akan mempertemukan Mary dengan adiknya. Sebenarnya ini bukan merupakan pertama kalinya Mary diperdaya dengan menyebut adiknya, karena di episode kedua pada saat wawancara Mary dihadapkan pilihan untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya yang menyebabkan Luke Riordan membunuh dirinya, atau dia mengakui kalau dialah yang menghadapi Luke Riordan sehingga ditetapkan menjadi Guardians of the Godolphin. Pada saat itu Mary juga diperdaya dengan menyebutkan bahwa mereka mendapatkan email dari adiknya. Kita kemudian menemukan Maverick yang
yang akhirnya diperdaya dengan kekuatan Kate. Dan di sini akhirnya kita melihat Marie menggunakan kekuatannya untuk mendeteksi keberadaan Maverick melalui darahnya. Ini merupakan callback dari episode sebelumnya ketika Victoria Newman meminta Marie untuk mendeteksi darahnya hingga Marie mengetahui kalau Victoria Newman sebenarnya merupakan Sup. Maverick sendiri akhirnya berhasil dikalahkan dan ini adalah pertama kalinya dalam series Gen V kita melihat tubuh Maverick. Tapi sebenarnya Maverick pernah terlihat dalam adegan pemakaman Translucent dalam series The Boys season kedua episode pertama. Dan akhirnya kita bisa melihat penampilan cameo Anthony Starr yang kembali memerankan karakter Homelander. Homelander ini sendiri sebenarnya merupakan versi parodi dari Superman dan juga digabungkan dengan Captain America. Dia diceritakan sebagai seorang yatim piatu sama seperti Superman dan dia mendapatkan kekuatannya sama seperti Captain America mendapatkan kekuatannya dari serum Super Soldier. Namun di The Boys ini dia mendapatkan kekuatannya dari Compound V. Faktanya, Homelander sebenarnya bukan merupakan alumnus dari Godolkin. Dan dalam adegan ini, Homelander mendarat di Godolkin tepat di depan patungnya sendiri. Lalu penampilan cameo yang kedua adalah Carl Urban yang kembali memerankan karakter Billy Butcher yang akhirnya mengetahui fakta tentang The Woods meskipun fasilitas tersebut sudah tidak lagi terpakai. Pada dasarnya, karakter Billy Butcher sendiri merupakan versi parodi dari The Punisher yang merupakan karakter yang dimiliki oleh Marvel Comics. Jadi kemungkinan besar ending dari episode ke-8 Gen V ini merupakan setup cerita untuk The Boys season keempat. Apalagi kita akan melihat bagaimana pengadilan Homelander akan dilaksanakan setelah ending season ketiga Homelander membunuh salah seorang pendukung Starlight di depan kerumunan orang di siang hari. Sementara Billy Butcher kemungkinan besar akan menavigasi apa yang telah terjadi di The Woods dan dia kemungkinan besar akan menemukan rekam jejak dari pembuatan virus Sup yang telah diciptakan oleh Dr. Cardosa dan kemungkinan ini yang akan digunakan oleh The Boys untuk mengalahkan The Seven dan bahkan untuk membunuh Homelander. Serta kita akan melihat peran besar dari Victoria Newman di season keempat The Boys nanti. Bagaimana menurut kalian series yang satu ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah dan kalau ada detail yang mungkin tidak kita bahas di video kita kali ini, silahkan juga tambahkan di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah bergabung di membership untuk channel ini dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.